Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kebaktian meninggalnya Bapak Pendeta Gogot Sabto Adi, ternyata kebaktian terakhir pada masa itu kita mengadakan kebaktian di gereja ini. Sebab setelah itu ternyata kita tidak dapat melaksanakan ibadah secara bersama-sama di gereja. Dan kita harus mengadakan ibadah di rumah. Dan pada Minggu Paskah yang kelima ini, kita masih melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah ini dapat terlaksana karena pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kiranya senantiasa ada keluarga kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 8 bait yang kedua. Kita mohon tuntunannya. Injil Matius 22 ayat yang ke-37 dan yang ke-39 mengatakan demikian. Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akal budimu. Cintailah sesamamu manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Kita tidak dapat melaksanakan perintah kasih ini dengan sepenuhnya. Akan tetapi Tuhan tetap memberikan anugerahnya kepada kita seperti yang terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-5 yang demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tanggapi firman Tuhan dengan kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 370 bait yang pertama, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Sampai aku di negeri
Bapak Ibu, marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas senantiasa berkat Tuhan yang melimpahkan di dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, pada ibadah Paskah yang kelima, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan buka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes 14, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14 yang demikian. Sebuah perikop yang berjudul Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dan ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, yaitu supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Sebuah khotbah yang berjudul Beriman, Bersaksi, dan Berkarya bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di kalangan jemaat GKJ dikenal sebuah lagu Jawa dari Kidung Pasamuan Kristen yang sebagian liriknya demikian, Amung kumandal iku. Mari kita nyanyikan bersama-sama.
tersebut merupakan lagu dari Kidung Pasaman Kristen Lama nomor 127 yang judulnya Pangandel. Seorang warga jemaat memberikan kesaksian bahwa lagu itu telah menjadi lagu favoritnya karena ia mengamini bahwa iman itu betul-betul menjadi kekuatan ketika menghadapi pergumulan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana seandainya kita hidup itu tanpa iman? Hidup tanpa iman, maka kita akan menjadi mudah kalah, mudah menyerah di dalam menjalani kehidupan ini sebagai anak Tuhan. Hidup tanpa iman juga menjadi cepat menyerah di dalam melakukan karya pelayanan. Dan iman sendiri itu telah menjadi kekuatan bagi setiap orang percaya. Namun disinilah persoalannya. Banyak orang yang mengakui beriman dan percaya kepada Tuhan, namun ketika diperhadapkan dengan ancaman, dengan kemelut hidup, dengan kesulitan hidup, maka imannya tidak mampu menopang kepercayaannya itu kepada Tuhan. Di tengah masyarakat, hidup kita bersama-sama dan mengalami perjumpaan dengan banyak orang, dengan orang-orang yang berbeda suku, berbeda budaya, dan juga berbeda agama. Sebagai orang percaya, bagaimana kita memaknai dan menghidupi iman percaya kita itu? Di dalam Alkitab ada salah satu contoh tentang beriman ini. Salah satu contohnya adalah Stefanus. Stefanus adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, penuh karunia dan kuasa. Imannya kepada Tuhan tidak sekedar menjadi pengakuan pribadi, namun telah diwujud nyatakan di dalam karya pelayanan dan kesaksiannya. Stefanus tidak hanya melayani orang-orang miskin, ia juga mengadakan mukjizat dan tanda-tanda yang menyebabkan dia harus berurusan dengan orang-orang Yahudi. Suatu saat Stefanus berdebat dengan orang-orang Yahudi. Ternyata di dalam perdebatan tersebut Stefanus kalah. Karena Stefanus kalah di dalam perdebatan, maka orang-orang Yahudi kemudian menghasut beberapa orang untuk menuduh Stefanus bahwa ia telah menghujat Musa dan menghujat Allah. Dan oleh karena alasan itulah akhirnya Stefanus diseret ke pengadilan Mahkamah Agama. Pada waktu itu disebut dengan Sanhedrin. Sanhedrin adalah Mahkamah Agama pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pengadilan tuduhan terhadap Stefanus semakin melebar. Yaitu dia dikatakan bahwa Stefanus telah menghina bait suci dan hukum Taurat. Dan itu dikaitkan juga dengan kesaksiannya tentang Yesus yang akan meruntuhkan bait suci dan mengubah adat istiadat Yahudi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang namanya diadili, tentu Stefanus mengadakan pembelaan.
Pembelaan Stefanus dilakukan dengan cara berkhotbah panjang lebar, mulai dari Abraham sampai ke nabi-nabi yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dan yang terakhir puncaknya adalah ketika peristiwa terhadap pembunuhan Tuhan Yesus. Nah, pada bagian akhir dari pembelaannya, dengan tajam Stefanus mengkritik orang-orang Yahudi sebagai orang-orang yang telah menerima hukum Taurat, tetapi tidak melakukan di dalam kehidupannya. Orang-orang Yahudi paham betul dan mengerti tentang hukum Taurat, tetapi tidak menuruti apa yang tersirat dan tersurat di dalam hukum Taurat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, karena pembelaannya itu, maka membuatlah orang-orang Yahudi itu tertusuk hatinya, sehingga menyambut Stefanus dengan gertakan gigi. Ekspresi yang menggambarkan kemarahan yang luar biasa bagi orang-orang Yahudi atas pembelaan dari Stefanus tersebut. Dan lebih dari itu, Stefanus pun dituduh telah menghujat Allah dengan kesaksiannya, sehingga dia harus diganjar dengan hukuman rajam. Hukuman rajam itu hukuman untuk membunuh seseorang dengan cara dilempari batu. Jadi hukuman rajam dilempari batu sampai mati. Batu sudah siap di genggaman tangan orang yang mengaku beriman dan tahu tentang hukum Taurat. Kebencian sudah ada di ubun-ubun mereka. Di sisi lain, kematian ada di depan mata Stefanus. Stefanus tidak gentar, tidak goyah. Imannya kepada Yesus Kristus yang bangkit itu telah membuatnya tegar dan tenang. Ia melihat sosok yang dipercayainya itu hadir, dan ia berkata, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Stefanus membiarkan dirinya dianiaya dan diperlakukan tidak adil. Ia tidak menggugat, "Di manakah Engkau Tuhan?" Pada saat batu-batu telah dilemparkan oleh orang-orang yang mengaku bertuhan dan beragama. Batu itu dilemparkannya satu demi satu menghujam ke tubuhnya. Bagi Stefanus sudah cukup bahwa Tuhan menjaga hatinya tetap bersih, sekalipun ajal menjemput. Stefanus tidak mengutuk. Bahkan ia mampu berdoa demikian, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Stefanus telah mengajar kepada kita tentang iman yang memberikan kekuatan untuk terus bertahan di dalam kebenaran yang telah Tuhan ajarkan. Iman yang memberikan keberanian untuk bersaksi dan berkarya bagi Tuhan, meskipun harus menghadapi risiko dan tantangan yang tidak ringan. Iman yang terpelihara dengan baik sampai ajal menjemput Stefanus. Apakah kita bisa memiliki iman yang seperti itu? Pernyataan Tuhan Yesus, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Sungguh-sungguh menguatkan kita bahwa arah dan tujuan hidup kita sebagai orang beriman. Oleh karena itu, seharusnya lah kita terus memegang teguh iman percaya kita kepada Yesus dalam segala keadaan,
ketika kita menghadapi tantangan, penderitaan, dan godaan. Iman harus bisa menopang dan memberi kekuatan atas kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Tidak sebaliknya, karena tantangan dan penderitaan yang justru membuat kita melepaskan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan." Iman itu harus ditunjukkan melalui kesediaan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Dengan kata lain, kehidupan orang percaya di dunia ini adalah kesaksian iman kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, banyak hal-hal yang kita saksikan, kita lihat, kita ketahui, kita dengar. Tatkala orang suka menebar fitnah, melakukan kekerasan, mendendam, korupsi, dan hal-hal kecil seperti membuang sampah sembarangan, tidak peduli pada yang miskin. Kalau saat seperti sekarang ini mungkin sudah semakin banyak orang yang mengalami kesulitan tentang hidup. Bagaimana dia harus mencukupi kebutuhannya, sementara dia dikeluarkan dari perusahaan, ada pengurangan tenaga kerja karena pandemi COVID-19 yang masih kita rasakan. Sampai kapan kita akan mengakhiri juga, kita tidak dan belum mengerti. Kemudian juga adanya orang-orang yang memperkaya diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, yang beriman, kita harus bertahan hidup di dalam kasih, pengampunan, kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Maka disitulah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan disitulah kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Bagaimana kehidupan sebagai orang Kristen yang kita jalani selama ini? Apakah iman sungguh-sungguh bermakna bagi kita? Dan apakah kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus mewujud nyata di dalam karya dan kesaksian kita bagi Dia? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, Engkau telah berfirman kepada kami bahwa kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan penebus atas segala dosa-dosa kami, dan Tuhan telah membasuh kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga Tuhan berkenan menyebut kami sebagai anak-anak-Mu. Ya Bapa di surga, kiranya Tuhan senantiasa berikan kekuatan kepada kami untuk menunjukkan iman percaya kami kepada Tuhan di tengah-tengah masyarakat, sehingga kami mampu melakukan segala kegiatan dan aktivitas kami, baik melalui pekerjaan-pekerjaan, melalui tutur kata. Kiranya semuanya ini dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau berikan kemampuan kepada kami. Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat
melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa buat negara dan bangsa kami yang pada saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan berkati para medis dengan seluruh sarana dan prasarananya, sehingga mereka boleh melakukan pekerjaannya dengan aman, dengan baik, untuk membantu dan menolong bagi para pasien yang menderita karena virus corona. Ya Bapa di surga, berkatilah para pemimpin kami dari pusat ke daerah, sehingga mereka pun boleh melaksanakan kebijaksanaan demi berakhirnya serangan virus corona ini terhadap masyarakat yang sampai saat ini pun masih dan belum bisa membuat hasil yang baik. Masih banyak saudara-saudara kami yang tertular oleh karena penyakit itu. Tuhan tolong berkati, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, para pasien, sehingga mereka penuh harap untuk beroleh kesembuhan kembali. Bapa di surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini juga masih menderita sakit oleh karena ketuaannya, seperti Ibu Japet, Bapak Cipto Sudarmo, Bapak Maryono, Ibu Poniem, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami haturkan satu persatu. Tuhan tolong mereka dengan ketuaannya, Tuhan berikan kekuatan imannya, sehingga seluruh hidup hanya diserahkan kepada kuasa dan kasih Tuhan. Juga Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat kami, anggota keluarga kami yang pada saat ini sedang mengalami permasalahan hidup karena terputusnya pekerjaan. Tolong berikan kemampuan, kekuatan, dan dapat kembali mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah juga kami Tuhan, yang sampai saat ini masih harus melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Kiranya setiap ibadah yang diikutinya dapat menjadikan obat rindu selama kami tidak bisa bersama-sama bersekutu dan mengadakan kebaktian di gereja. Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas kehidupan kami dalam tangan kuasa Tuhan. Berkatilah ya Bapa, senantiasa harapan kami haturkan di dalam kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak yang pada saat ini juga harus belajar di rumah, yang bekerja di rumah. Tuhan berkati anak-anak ini, sehingga meskipun belajar di rumah, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kepandaian, terutama Tuhan bentuk kepribadian mereka, sehingga dengan banyak di rumah, anak-anak ini tidak tersesat karena pergaulan di luar. Bapa di surga, banyak hal yang akan kami haturkan ke hadirat-Mu, namun karena keterbatasan kami Bapa, Engkau sendiri yang mengetahui apa yang menjadi maksud dan kehendak kami. Doa yang jauh dari sempurna ini Bapa kami aturkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Bapak Ibu, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Dan kami sebagai majelis gereja menitip dulu persembahan yang Bapak Ibu kumpulkan di rumah Bapak Ibu masing-masing. Dan nanti pada setiap akhir bulan kami petugas siap mengumpulkan persembahan Bapak Ibu. Dan sebagai dasar persembahan, saya akan bacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus 5 ayat 20 sampai 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada Bapa dan Allah kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing. Kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 367 bait yang pertama, Padamu Tuhan dan Allahku. Bersama-sama dengan umat Tuhan di muka bumi, kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mengakhiri kebaktian ini dengan sekali lagi kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 424 bait yang pertama, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menggenapkannya. Bersinar, bersinar, aku kepada Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Itulah kehendak Tuhan, agar kita senantiasa bersinar, menghadapi dan menjalani kehidupan yang sekarang ini segalanya dibatasi. Kita akhiri kebaktian keluarga ini, tetaplah senantiasa memohon pertolongan dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita, Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Amin.